Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ala ni'matil zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahir rahmanir Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, hari ini, wabil khusus sekarang hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang melaksanakan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Segala hal-hal apapun yang telah kita laksanakan seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah. Ketika seseorang ditanya apa tujuan hakiki, apa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini, pasti akan seraya menjawab dengan serempak dan kompak. Jawabannya kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baik di dunia baik di akhirat. Bahkan ada satu doa yang senantiasa kita panjatkan kapanpun dimanapun. Setelah salat kita panjatkan kepada Allah. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah, mudah-mudahan kita semua ada dalam kebaikan, ada dalam keselamatan, diberi kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat kelak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan pendapat, jikalau seseorang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 cirinya. Idza aradallahu bi'abdin, jikalau andai kata Allah berkehendak terhadap suatu hamba atau terhadap seseorang hamba, khairan, kebaikan, khairan ay hasanan, yaitu tentang kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Yang pertama, kata para ulama, ayyufaqqaha fiddin, orang tersebut mudah dalam memahami agama. Jadi jika Allah ingin memberikan kebaikan terhadap seseorang, Allah ingin memberikan kebaikan terhadap seorang hamba, cirinya yang pertama, Allah mudahkan dia untuk memahami agama. Agama dijadikan barometer dia dalam kehidupannya. Salah dan tidaknya dia lihat dari segi agama. Mau jadi apapun dia, profesi apapun dia,
tidak ada pendikotomian antara agama dan dunia. Sekarang timbul orang-orang orientalis dan orang-orang yang mensekuler, bagaimana mereka membelah-belahkan antara urusan dunia untuk urusan akhirat dengan urusan dunia. Mereka berkata dunia tidak boleh dicampurkan dengan masalah agama. Agama khusus di madrasah, masalah agama khusus di masjid, masalah agama khusus di majelis ta'lim. Mereka tidak mau mempercampur adukan antara agama dengan yang lainnya. Masalah politik sudah, masalah politik saja. Masalah dagang jangan ikut-ikut agama dan lain sebagainya. Dan ini adalah kesalahan besar. Karena setiap profesi kita, kehidupan kita, laku lampah kita, kegiatan kita pasti ada dalam perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah, yang menjadi barometer dia adalah agama. Dia berdagang apakah benar secara agama atau tidak. Dia bekerja apakah benar secara agama atau tidak. Apapun yang dia lakukan, barometernya adalah agama. Dan orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, itu dia mudah dalam memahami agama. Dia tidak membeda-bedakan, dia tidak memilah-milih mana urusan agama, masa urusan dunia. Semua urusan pasti ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, dia mudah dalam memahami agama, senantiasa segala urusannya yang menjadi barometer salah dan tidaknya adalah agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, kata para ulama, jikalau Allah berkehendak memberikan kebaikan terhadap seorang hamba, yang kedua adalah wazahadahu fid dunya. Dia juhud, qanaah dengan masalah dunia. Bukan berarti kita berpangku tangan seadanya, menjadi orang miskin, tidak. Ketika dia diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menerima apa adanya. Dan dia bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan pesan kepada kita bagaimana kita ingin menjadi orang-orang bersyukur. Apa rumus kita ingin menjadi orang yang bersyukur? Kata Nabi, undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman fauqakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, lihatlah kalau masalah dunia kepada yang bawah. Kalau masalah akhirat, masalah ibadah, lihat kepada atasan kita, kepada yang lebih dari kita. Kalau masalah dunia, lihat kepada yang bawah. Kalau kita punya mobil, jangan lihat kepada orang yang punya kapal. Kapan mau bersyukurnya? Tidak akan bersyukur karena yang dilihat masalah dunia ke atas terus. Kalau kita punya mobil, bersyukurlah dengan mobil yang kita punya. Kita berkata di dalam hati, ya Allah, terima kasih saya masih punya mobil. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Orang lain cuma punya motor. Orang yang punya motor pun demikian, dia bersyukur, lihat kepada yang bawah. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih motor, rezeki motor. Bisa cepat ketika saya ada keperluan. Orang lain cuma punya sepeda. Orang yang punya sepeda dia berkata lagi, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi nikmat oleh Engkau, olehmu ya Allah. Bisa menggoes, bisa bersepeda ketika orang lain masih berjalan kaki. Orang yang jalan kaki pun demikian, terus beribadah dan terus bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa berjalan kaki. Teman saya, saudara saya tidak mampu berjalan kemana-mana karena kakinya sedang sakit. Orang yang sakit pun demikian. Ya Allah, saya masih diberi sakit, masih ingat kepadamu. Teman saya, saudara saya koma, tidak ingat kepadamu. Terus masalah dunia, lihat kepada yang bawah. Jauh dia lebih baik untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam masalah dunia, masalah akhirat, masalah ibadah, jangan sebaliknya. Lihat kepada atasan kita. Ketika ada tetangga kita rajin dengan tahajudnya, ya Allah, kapan saya bisa tahajud? Ketika saudara kita, tetangga kita mampu bangun jam 3:30, jam 3, kita masih kesiangan, berbalut, berbeda mana sholat duha dengan mana sholat subuh. Iri dalam masalah agama, iri dalam masalah ibadah, itu bagus. Ketika orang lain mampu zakat, mampu sedekah sehari sekian ribu, saya tidak mampu, ya Allah. Iri dalam kebaikan, lihat kepada yang atas, itu lebih baik. Dalam masalah dunia, kata Rasul, lihatlah kepada yang bawah kamu. Tapi masalah akhirat, lihatlah kepada atasan kamu. Artinya apa?
ini akan mendidik kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita melihat masalah dunia kepada atasan kita, kapan kita mau menjadi orang yang bersyukur, terus kufur dengan nikmat yang telah kita punya. Orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, tanda nomor kedua, wazahadahu fid dunya. Dia qanaah, dia merasa cukup dengan apa? Dengan bagian yang telah Allah berikan. Lalu ciri yang terakhir kata para ulama, ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada hambanya, wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Dia sibuk, Allah perlihatkan aib-aib dirinya. Dia sibuk memperbaiki dirinya, memperlihatkan aib-aibnya, mengoreksi aib-aibnya. Ada peribahasa, kita melihat semut di seberang gunung masih kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kadang kesalahan diri kita abaikan, tidak kelihatan, tapi mengorek aib orang lain. Terus mempersalahkan orang lain paling pandai dalam kehidupan. Inilah bukan tanda orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah. Orang yang diberi kebaikan Allah senantiasa dia mengoreksi dirinya. Apa kelemahan saya, apa kekurangan saya, apa dosa saya. Takut saya ini adalah hari yang terakhir. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Artinya ketika orang sibuk dengan aibnya sendiri, memperbaiki diri sendiri, semua orang punya beranggapan ingin memperbaiki diri sendiri, insya Allah dunia ini aman. Karena setiap orang jiwa kembali kepada dirinya, ingin memperbaiki, mengoreksi aib-aib yang telah dia punya. Jangan terlalu sibuk mengoreksi aib orang lain, mengorek-ngorek orang lain. Terus kita mempertanyakan aib orang lain, tapi aib kita sendiri kadang kita lupa. Kapan kita taubatinya dosa-dosa yang telah menumpuk, kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan termasuk golongan yang disabdakan oleh para ulama ketika Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan, memberikan derajat, memberikan kebaikan kepada hambanya, minimal 3 cirinya. 1, dia mudah dalam memahami agama. Agama dijadikan barometer dalam kehidupannya. Yang kedua, masalah 2, dia jujur. Dia menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah kepadanya. Dan yang terakhir, dia sibuk dengan aib-aib dirinya, mengoreksi dirinya, dan dia tidak sibuk dengan mengoreksi aib-aib orang lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang diberikan kebaikan, orang-orang yang diberikan keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bisalamika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafil ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر